Nabi dalam Islam adalah sosok yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwa jumlah Nabi adalah 124 orang, hanya saja yang wajib diketahui berjumlah 25 orang. Para nabi dan rasul ini dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 rasul dalam surat Al-An'am dan 7 rasul lainnya dalam berbagai ayat di surah lainnya. Begitu banyak nabi yang merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang tidak ada lagi nabi karena mereka semua sudah tiada, tapi anggapan mereka sebenarnya salah. Dalam Islam diceritakan bahwa masih ada 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini, dikutip dari beberapa sumber. 1. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah seorang nabi penting dalam Islam dan merupakan salah satu ulul azmi. Dalam Al-Quran ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Dia diangkat sebagai nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa masih hidup sampai sekarang karena Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Saat itu, ternyata yang ditangkap dan disalib oleh orang-orang kafir itu adalah Yudas Iskariot, salah seorang muridnya yang berkhianat dengan menyerupai wajahnya seperti Nabi Isa. Dipercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Rasulullah. Hal tentang Nabi Isa yang masih hidup hingga saat ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. 2. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir adalah sosok pendamping Nabi Musa alaihi salam yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdurrahman Asy-Syafuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad menerangkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Alasan Nabi Khidir alaihi salam diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Khidir alaihi salam diberi julukan gurunya para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air kehidupan, dan jika airnya diminum orang yang meminumnya akan hidup abadi seperti sabda Nabi Muhammad. Dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihi salam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihi salam, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Keberadaan Nabi Khidir alaihi salam misterius dan tersembunyi. Hanya orang tertentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bisa berjumpa dengan Nabi Khidir. 3. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama, bahkan dipercaya sampai saat ini. Ini terbukti dari kisah Nabi Ilyas dahulu. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih. Melihat Nabi Ilyas bersedih, malaikat pun bertanya, mengapa Nabi Ilyas bersedih? Nabi Ilyas pun menjawab, dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Ilyas alaihi salam dan memberi waktu kepada Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah. 4. Nabi Idris alaihi salam.
Nabi Idris adalah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Nabi Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris didatangi malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengabulkannya. Maka dicabutnya nyawa Nabi Idris saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Nabi Idris. Atas izinnya, Nabi Idris kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." Nabi Idris berkata, "Tidak wahai malaikat maut, karena Allah telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Quran Surah Al-Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian, dan Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Quran Surah Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan Allah berfirman, dan mereka sekali-sekali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga. Quran Surat Al-Hajr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah dengan firman-Nya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56 dan 57. Sejak saat itu, Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.